dari satu, monggo silahkan. Ini kan pembahas surah An-Nisa, nikah dari satu, lebih dari satu silahkan. Tapi ingat ada pembahasan keadilan di sana. Ada pembahasan tentang anak yatim di situ. Kemudian mau bagi-bagi warisan sembrono ya silahkan. Tetapi ada konsekuensi gitu ya. Makanya ketika kemudian kita ini ada yang meninggal di antara kita, anak, istri kita, atau kitanya yang meninggal atau orang tua kita meninggal, maka kita harus menjalankan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai rumah sia. Allah pakai pembagian warisan kayak gitu segala. Jadi ikhlas-ikhlasan habis. Nah, itu mau bermaksiat kepada Allah sama Rasulnya atau bagaimana? Allah sudah bilang laki-laki sekian, perempuan sekian, namanya ibu sekian, ayah sekian, kakek sekian, nenek sekian, itu. Kemudian anak perempuan sekian, anak laki-laki sekian, ya sudah ikut itu. Jangan pakai itu ribet gitu. Ribet apanya? Justru dengan begitu itu kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Rasulullah yang nanti balasan adalah surga. Nah ini yang harus dipahami. Tapi kalau justru kita membangkang bermaksiat, nah itu justru bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya, disiksa dengan siksa yang membuat kita terhina. Waliyadu billah. Ini sebenarnya zikra saja ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, kamu sering ingatkan. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan berefek bagus kepada orang-orang yang beriman. Gak apa-apa kalau kita sering pengajian kayak begitu, sering dengar pengajian kayak begitu, sering dengar bolak-balik gitu. Tapi Allah kan nyuruh ingatkan. Kenapa? Peringatan yang disampaikan itu kepada orang iman mesti berefek, berpengaruh. Tapi kalau orang gak beriman dan mau 1000 kali disampaikan gak ngaruh apa-apa. Gak ada efeknya. Makanya zikra itu terus saja. Ini kemarin disampaikan lagi. Kayak Rasulullah itu, kadang Rasulullah itu minta dibacakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Mas'ud, tolong bacakanlah Quran kepada saya. Saya ingin mendengar ayat Quran dibaca. Katanya Ibnu Rasulullah kan, Al-Quran ini diturunkan kepada engkau, masa perlu saya membacakan? Saya justru ingin mendengar dari yang lain dibaca. Rasulullah menyimak. Tahu-tahu Rasulullah menangis sambil bilang, cukup. Rasulullah disuruh berhenti. Kenapa Rasulullah nangis? Ketika sampai pada dzikra, padahal Rasulullah ya tahu dan sudah sering kali membaca, tapi ketika sampai pada ayat berkaitan dengan pribadi beliau itu, pada pribadi beliau sendiri yang besok oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat ini oleh Allah dikumpulkan jadi satu, namanya kullu umatin. Setiap umat itu dikumpulkan jadi satu, digabung jadi satu, kemudian Allah datangkan Nabi. Akhirnya terjadi keributan nanti. Katanya umatnya Nabi Isa, mana engkau dulu nggak pernah menyampaikan dakwah kepada kami? Katanya Nabi Isa, loh sudah saya sampaikan. Katanya umatnya, kapan? Mana buktinya? Semua begitu. Umatnya Nabi Musa ribut dengan Nabi Musa. Katanya belum pernah menyampaikan dakwah kepada Nabi, kepada umatnya, dan seterusnya. Ternyata Allah menyebut, fakaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na
bika ala haula'i syahida. Besok Muhammad bagaimana ketika setiap umat itu kemudian kami datangkan saksi para rasul yang sudah menyampaikan dakwah, tapi umatnya tidak terima. Maka kata Allah, wajibna bika ala haula'i syahida, dan saya hadirkan kamu di tengah-tengah mereka sebagai saksi penguat. Masya Allah, benar. Katanya, mana buktinya? Nabi Muhammad muncul. Saya yang bersaksi, Musa sudah menyampaikan itu. Saya yang bersaksi, Isa sudah menyampaikan itu. Saya yang bersaksi, Ibrahim sudah menyampaikan itu. Nabi Muhammad yang dihadirkan untuk penguat para nabi, kalau nabi itu telah menyampaikan risalah. Nah, Rasulullah nangis. Cukup. Itu istimewanya Rasul. Ya memang zikra itu akan berefek bagus, baik kepada orang-orang yang beriman. Ya sama kayak kita sholat itu, ihdinas shiratal mustaqim itu kayak apa? Diulang-ulang aja ihdinas shiratal mustaqim sehari 17 kali. Secara hissi namanya ihdinas shiratal mustaqim, ya petunjuk, yang dimaksud adalah agama. Tetapi maknawi daripada as-sirat itu adalah jembatan yang akan kita lewati, alamat nih jahannam. Makanya orang kok sholat itu nanti jembatannya lurus. Kamu minta, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan jembatan yang lurus, sirat yang lurus. Padahal sirat kita tahu sendiri panjangnya 900 tahun perjalanan. Dalam riwayat kita akan butuhnya itu melengkung. Untuk mendakinya butuh 300 tahun, mendatarnya 300 tahun, menurunnya juga 300 tahun. Tapi karena setiap sholat kita bilang kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Besok Allah kasih petunjuk ketika lewat itu, enak aja lewat di atasnya. Tahu-tahu yang kena sholat kepingin lewat, ada gimana? Gak pernah minta ditunjukkan di situ ya. Ini jatuh. Yang gak pernah sholat gak pernah minta di dunia agar ditunjukkan ketika lewat misi roh. Tahu-tahu kok kepingin lewat, ya jatuh, tersesat. Makanya di dunia ini kan sudah ibroh ya. Namanya ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan akhir. Kalau kita sering mengakses informasi, nanya-nanya setiap hari, minta ditunjukkan, itu familiar nanti dengan tempat itu. Gak pernah begitu, tahu-tahu langsung aja jangan tersesat-sesat. Tapi kalau di dunia kita sering mengulang-ulang sehari aja 17 kali diulang-ulang lagi minta kepada Allah. Nanti besok tengok pas kita melewati jembatan itu familiar, kayak kenal lagi, lewat bus ini nyampe. Nah ini namanya diulang-ulang. Makanya zikra Al-Quran ini kita harus sering baca, tadi tadabburi, diulang lagi. Oh, katanya yang taat kepada Allah berarti apa saja yang ada dalam Al-Quran diikuti. Wa rasulahu, dan utusan Allah apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga diikuti. Maka mesti kita akan menjadi calon penghuni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya. Itulah yang disebut sukses yang sesungguhnya. Nah itu sudah, Masya Allah ya. Yang penting pemahamannya benar ya. Meskipun jenengan nanya ke Google, maaf, tapi di Facebook itu lagi ada di jalan atas, kanan kirinya itu sungai, tahu-tahu suruh belok kanan. Lagi ada di atas belok kanan, ya jatuh mati. Makanya itu namanya saatnya nanya itu yang benar, begitu itu. Yang salah orang, nanya salah orang ya neraka juga. Makanya Rasulullah juga mengingatkan tu'atun ala
abwaab jahannam. Di dunia ini banyak para dai justru menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Makanya kita harus aktif di situ. Makanya as-sanad minad din. Kenapa kok di dalam hadis disebut mata rantai keilmuan itu bagian daripada agama itu sendiri. Jangan pernah bilang mana butuh syahadat, butuh kitab jelas itu kok Bukhari, Muslim. Siapa yang nggak tahu kitabnya sudah jelas, tapi kan tidak seperti yang belajar langsung. Ini kan kerja di perusahaan, referensinya serahkan ke saya semuanya untuk kerja di perusahaan. Jadi saya baca, tapi nggak pernah di situ saya. Ya masalah saya. Mesti masalah mengoperasikan mesin, mengoperasikan apa masalah. Nah, tapi kalau orang itu sudah pernah berinteraksi, komunikasi, membaca referensi, nanti nyaman saja itu kerja di situ. Itulah yang disebut apa? Sanad. Dan insya Allah benar. Itu namanya sanad. Makanya jangan pernah bilang sanad apa. Benar-benar sanad. Saya ngaji di pondok itu kitab apa saja ada sanadnya. Fathul Qorib ada sanadnya, Fathul Muin ada sanadnya, Tafsir ada sanadnya. Ngaji apa saja ada sanadnya. Lengkap dengan sanadnya. Sampai belajar grammar pun ada sanadnya. Sanad Ibnu Aqil, syarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Itu kiai mengeluarkan sanad biar nggak salah baca, sampai mengeluarkan apa? Sanad, mata rantai keilmuannya sampai ke pengarang. Apalagi mau hadis Bukhari, Muslim itu gak bakalan bisa kita kalau berguru tanpa punya sanad, kemudian baca kitab wabis sanadin muttasil ila Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Dengan sanad yang berhubung dari guru ke guru, saya membaca kitab Sunan Tirmidzi yang itu. Siap ya? Insya Allah kita akan baca tentang konsekuensi bagi seorang wanita yang melakukan zina. Begitu juga konsekuensi bagi seorang wanita yang melakukan apa namanya kalau perempuan sama-sama perempuan lesbi. Begitu juga laki-laki yang kemudian melakukan zina ataupun kemudian yang melakukan sodomi, gay. Itu di ayat berikutnya nanti insya Allah kita baca apa yang akan mereka terima dan apa tugas kita yang harus kita sampaikan kepada mereka. Ini di ayat yang ke-15 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.